pengampunan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Terima kasih hanya oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh dilayakkan. Terima kasih Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika pelanggaran kami, dosa kami akui di hadapan Tuhan, Engkau Allah yang akan mengampuni setiap kami. Karena begitu besar kasih Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyatakan seumur hidup kami mau menyembah Tuhan. Kami tidak akan pernah Tuhan menyesali kalau kami mengikuti Engkau. Tuhan Yesus, saat ini berbicara lewat firman-Mu, biar itu tetap meneguhkan iman kami kepada Tuhan. Bahkan semakin hari iman kami boleh bertumbuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai pengampunan Allah. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Matius 18 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Matius 18 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam khotbah dan pengajaran Tuhan Yesus, tema pengampunan selalu ditempatkan pada porsi yang sangat penting. Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35 memberikan gambaran yang sangat mendalam mengenai betapa besar rahmat dan anugerah pengampunan Allah yang menghapuskan dosa-dosa manusia. Di dalam narasi ini kita diajak untuk merenungkan bahwa meskipun kita tidak layak menerima pengampunan itu, Allah dengan penuh kasih mengampuni setiap dosa yang kita perbuat, asalkan kita datang kepadanya dengan pertobatan yang tulus. Pengampunan Allah merupakan fondasi utama kehidupan Kristen. Tidak hanya sebagai sumber keselamatan,
tetapi juga sebagai panggilan untuk kita mengampuni sesama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita memahami bahwa segala sesuatu berasal dari anugerah Allah semata. Konsep pengampunan tidak didasarkan pada usaha manusia atau keadilan kita sendiri, melainkan pada rahmat yang telah diberikan melalui karya penebusan Kristus. Pengampunan Allah adalah suatu manifestasi dari karyanya yang tidak terbatas. Allah memilih untuk mengampuni manusia yang berdosa melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, sehingga dosa-dosa kita dihapuskan dan kita dipanggil untuk hidup dalam kasih karunia Allah. Dengan demikian, ketaatan kepada Allah dan pengampunan kepada orang yang bersalah terhadap kita merupakan suatu respons yang wajar terhadap pengampunan yang telah kita terima dari Allah. Di dalam Matius 18 ayat 21-35, kita dapat menemukan Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Sampai 7 kali, ayat 21. Lalu jawaban dari Tuhan Yesus di dalam ayat 22, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan dalam pengampunan yang harus kita berikan. Pernyataan ini bukan hanya sekedar angka, melainkan simbol dari jumlah pengampunan yang tidak terbatas. Allah yang telah mengampuni kita dengan rahmat yang melimpah, menghendaki agar kita juga melimpahkan pengampunan itu kepada sesama kita. Kemudian Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang hamba yang berhutang. Dalam kisah tersebut, hamba yang berhutang sejumlah uang yang sangat besar mewakili kita yang telah berdosa sedemikian rupa sehingga secara moral tidak layak untuk diampuni. Namun Tuhan hamba itu menunjukkan belas kasihan yang luar biasa dengan menghapuskan seluruh hutangnya. Perumpamaan ini mencerminkan suatu doktrin pembenaran oleh iman, justification by faith, di mana kita diampuni bukan karena usaha kita, tetapi semata-mata hanya karena anugerah Allah. Ironisnya, ketika hamba itu diberi kesempatan untuk mengampuni sesama yang berhutang kepadanya, ia menunjukkan ketidakmampuan untuk meneladani pengampunan yang diterimanya. Tindakan tersebut merupakan cerminan dari kegagalan manusia untuk hidup sesuai dengan panggilan kasih karunia yang telah mereka terima. Perumpamaan ini merupakan panggilan untuk introspeksi diri, di mana kita harus menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita, dan bagaimana seharusnya hal itu menggerakkan hati kita untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam perumpamaan tentang pengampunan ini, kita diingatkan bahwa kasih pengampunan Allah bersifat transformatif. Hamba yang berutang, meskipun mendapat pengampunan total, gagal untuk mengamalkan kasih tersebut kepada sesama, sehingga pada akhirnya ia dihukum dengan berat. Hal ini menyiratkan bahwa pengampunan yang kita terima tidak boleh berakhir pada pengalaman pribadi semata, melainkan harus mengalir kepada tindakan nyata berupa pengampunan dan rekonsiliasi dengan orang lain. Sebagaimana diungkapkan dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Efesus 4 ayat 32. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, salah satu alasan mengapa kita sering kali kesulitan untuk mengampuni sesama adalah karena kita belum sepenuhnya merasakan pengampunan Allah dalam hidup kita. Banyak di antara kita yang masih bergulat dengan rasa bersalah dan beban dosa, sehingga kita merasa belum benar-benar dibebaskan dari belenggu dosa. Inilah pentingnya kesadaran akan anugerah Allah melalui pertobatan yang tulus. Pertobatan bukanlah sekedar pengakuan lisan, melainkan suatu transformasi menyeluruh dalam hati dan pikiran yang mengarah pada perubahan perilaku. Pertobatan adalah awal dari perwujudan hidup yang baru, di mana setiap kita harus menyadari bahwa pengampunan Allah sudah ada untuk kita, sehingga kita mampu mengampuni
dan mengasihi orang lain. Pertobatan yang tulus akan membawa kepada pengalaman pribadi yang mendalam tentang kasih Allah yang kemudian memotivasi kita untuk dapat mengampuni dosa-dosa orang lain terhadap kita. Semoga damai sejahtera dan kasih Allah senantiasa menyertai setiap langkah perjalanan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas kasih setiamu sehingga pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Melalui firman-Mu kami kembali diingatkan akan anugerah terbesar yang kami terima dari Tuhan, yaitu keselamatan. Kami yang tidak layak menerimanya telah dilayakkan oleh Tuhan. Hidup kami ditebus dan dosa kami diampuni ketika kami bertobat dan kembali kepada Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami dapat menjalankan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami dengan bertanggung jawab, sehingga kami pun dapat menjadi saluran berkat, termasuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena dosa kami pun telah diampuni terlebih dahulu oleh Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus terus membimbing kami, sehingga kami dapat terus berproses untuk menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kini kami memohonkan kepada Tuhan, kiranya kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.